warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen catur 960 atau Visa Random Freestyle Chess Grand Slam seri pertamanya Westinghouse Jerman yang sudah menyelesaikan tahap eliminasi round robinnya. Ada 8 pemain yang lolos ke babak berikutnya, babak knockout dengan sistem single eliminasi. Tidak ada bracket bawah, tidak ada bracket atas kawan. 2 pemain yang gagal lolos ke babak ini adalah Levon dan Vladimir Fedosev. Cukup disayangkan Vladimir Fedosev harus langsung tersingkir di babak eliminasi. Dia masuk ke line up seri pertama ini setelah mengikuti kualifikasi. Menang di kualifikasi, masuk ke line up. Tapi gagal bersaing di babak round robin kawan. Oke, kalau kita lihat kemarin di tabel akhir round robin kawan. Kalau kita lihat susunan tabel ini, Magnus Carlsen langsung berdampingan dengan Hikaru Nakamura. Ya, seperti biasa kalau tidak diundi, mestinya kedua pemain ini langsung bertemu. Tapi nyatanya tadi di bracket tidak ketemu kawan. Ya, kemungkinan diundi lagi ya. Diundi lagi. Jadi Magnus dan Hikaru Nakamura tidak langsung berjumpa kawan. Nakamura berjumpa dengan Javokir Sindarov. Alireza berjumpa dengan Vincent Kemmer. Guges akan berjumpa dengan Fabiano Caruana. Guges ini terbilang beruntung. Dia tidak memetik kemenangan satu pun kawan di turnamen ini. Beruntung sekali. Kalah oleh Alireza Firoza dan sisanya remis kawan. Kalah juga oleh Magnus Carlsen di game terakhir. Magnus akan berjumpa dengan Nordbek Abdusatrov. Oke, untuk game yang akan kita otak-atik ini, kita pilih permainan Magnus Carlsen berjumpa dengan juara dunia Domaraju Guges. Tidak memetik kemenangan satu pun. Mungkin Guges ini kuat dalam permainan klasikal ya, tapi dalam permainan cepat masih tanda tanya Guges. Mungkin lebih hebat Pragnananda, lebih stabil Pragnananda dalam permainan cepat kawan. Oke, sebelum kita melangkah kita cek dulu apakah ada pion yang tak terkawal. A, gak dikawal. B aman, C aman, D aman, E aman, F aman, G aman, H dan A ya. Dan Guges mengawali dengan pion F4. Magnus dengan pion B6 langsung mengawasi diagonal terang panjang, mengawasi pion G supaya tidak dimainkan. Pion B3 juga melakukan hal yang sama dan Magnus melangkah kuda H6, koneksikan menteri gajah supaya aman saat bermain dengan pion G-nya. Kuda G F3, pion G6 terbuka tantangan, diterima langsung, ambil kembali oleh Magnus. Pion G3, di sini ada pion C5 untuk segera mendapatkan kontrol peta pusat, dan pion E3 lanjut Guges, berikan jalan kalau ingin menteri keluar kawan. Ya, percuma juga ya. Jangan terburu-buru saat melakukan skak, saat skak itu mudah diantisipasi selama tahap pembukaan. Jangan terburu-buru. Kuda C7. Ada kuda D3. Pion F6, kontrol peta E5. Kuda F2, dukungan bagi pion E4-nya. Kuda F7, pion E4, Magnus menantang dengan pion F5. Ditolak dengan langkah menteri E2. Biarkan saja hitam mendahului. Magnus terus memberikan tekanan-tekanan bagi Guges langsung kawan. Masih di tahap pembukaan, Magnus terus menekan dengan pion-pionnya. Apa yang kalian lakukan? Guges memilih dengan pion F pukul pion E5. Oh ya kawan, untuk papannya seperti ini harap sabar ya. Gak bisa admin otak-atik. Caplok kembali dengan kuda. Bisa juga kalian memilih dengan pion E pukul pion F5. Pion E pukul pion F4. Pion F pukul pion G6. Pion ambil balik. Pion G pukul pion F4. Jadi terpisah-pisah. Inilah yang tidak disukai oleh Guges. Jadi memilih dengan pion F pukul pion E5. Agar tetap dua pionnya tetap solid. Baru nanti dilanjutnya mungkin kuda caplok. Ambil kembali. Jual beli di peta E5. Dan tidak bisa dilanjutkan kawan. Karena menteri dalam posisi kena pin terhadap pion peta E4. Jadi di sini rokade pendek dipilih oleh Guges. Ada ide juga ya, kuda D3 ini usir menteri, menteri mundur, pion bisa didorong, jual beli gajah. Bisa dilanjutkan mestinya oleh Guges. Dan juga ada opsi nanti rokade panjang, tapi memilih rokade pendek kawan. Dan Magnus terus menekan Guges dengan pion-pion. Ada tawaran pion gratis, dicaplok oleh Magnus. Kalau menteri ini mundur yang disarankan oleh engine, pion ini didorong kawan. Atau kalian ambil pion ini, ada kuda D3. Dan pion siap didorong juga.
Magnus memilih tangkap langsung dengan menteri. Pion E pukul pion F5. Pion ambil balik benteng B D1 terlebih dahulu. Selepas menteri mundur, kuda H3 serang pion, ada benteng F8 dan sekarang pion C4 tantang guges menantang pertukaran. Apakah kalian dorong maju kawan? Dan terbuka juga di sini. Rokade panjang, pilihan bagus, pilihan sangat presisi dari Magnus Carlsen. Kali ini Magnus sangat presisi kawan, 95% keakuratannya. Kuda F4. Ada benteng FE8, setelah menteri geser baru Magnus dorong pion, mengorbankan pion F5-nya. Caplok gajah terlebih dahulu sebelum caplok pion F5. Sekarang jumlah pion kembali setara dengan kualitas perwira yang sama. Bedanya di sini kawan. Pion bebas Magnus. Pion bebas Magnus. Harus berhati-hati. Tapi sementara masih level imbang ya. Dan sekarang posisi raja dalam posisi kena skak. Blokade dengan menteri menantang pertukaran. Magnus menerima, ambil balik dengan benteng. Kemudian ada kuda D5. Nice, posisi kuda sangat nice. Benteng geser ke G7. Ada benteng DE1 menantang pertukaran, dijual, dibeli, dan kuda C7. Menantang pertukaran, guges menolak, kuda mundur ke F4, raja aktif. Sekarang kawan punya Magnus, benteng angkat. Di sini ada tantangan, geser untuk menekan pion yang di sini tidak bisa menusuk ke bas kedua ya. Ada kuda. Kuda E8 lanjut Magnus, ada benteng H6, awasi peta F6, juga awasi raja supaya tidak macam-macam naik. Kuda ke D6, ada kuda D5 dan benteng F7 menghindari serangan kuda. Kuda F6 skak, raja mundur kawan, ya gak maulah dalam posisi kena pin ya. Bahaya sekali, gak enak dilihat posisinya kena pin kawan. Nanti bisa berabe. Raja akan diaktifkan ya sesegera mungkin. Peta F2 nggak masalah karena sementara kuda ini dalam posisi kena pin kawan. Raja mundur, ya jual beli di sini. Ambil pion ya, nggak perlu terburu-buru untuk pertukaran benteng, putih menang. Oke, Magnus memilih mundur saja. Raja D8, kuda D5, kuda F5 serang benteng. Benteng E6. Nah, raja maju serang benteng lagi, benteng mundur. Di sini raja maju terus kawan. Magnus sepertinya juga tidak ingin mengakhiri game ini dengan remis. Walaupun secara materi cukup berimbang, Magnus terus improvisasi buah-buah di atas papan. Magnus tadi menantang pertukaran pionnya. Tentu kalau pion pukul pion, kudanya jatuh. Jadi raja geser untuk juga cepat aktif kawan. Pion pukul pion, ambil balik. Pion ini kawan yang akan menjadi target Magnus. Dan pion terpisah juga. Sedangkan guges ini juga kesulitan untuk memulai dorong pionnya. Cukup mengkhawatirkan. Raja E5. Ada raja E1. Kuda D6. Magnus sudah mulai mengincar pion kawan. Kuda F4 langkah bagus. Jangan sampai caplok ya. Jangan sampai dicaplok. Bahaya sekali. Nah, bahaya sekali nanti. Benteng C7, mungkin kalian penasaran, kenapa kuda ke peta D3 bang? Ya di sini, mundur ya, jaga benteng, kuda caplok pion skak, mundur lagi mungkin, nah kuda ke B3, mungkin bisa jadi, masih imbang juga kawan. Oke, benteng C7, Magnus pertahankan pionnya untuk menghindari juga discover, baru caplok pion peta C4. Ada benteng E2 skak terlebih dahulu, raja F5, dan benteng kembali ke F2 yang kuat kawan. Kembali ke peta F2 ataupun peta C2, jaga pion. Ini langkah yang logis, jaga pion saja. Memilih kuda kembali ke D5, blunder kawan, blunder. Ancam benteng. Masalahnya di sini kawan, benteng B7. Diikuti kuda E4, kawal ruang-ruang gelap F2, D2, benteng meluncur, bisa ancaman skak mat. Pion H3, malah memperlemah pion G3-nya kawan. Ingin melakukan skak. Apa langkah terbaiknya? Langkah terbaiknya, kuda ini melakukan skak. Tapi raja terus menusuk kawan, repot juga.
apakah ada benteng E6 saling ancam kuda, lepas juga pion, repot juga. Pion H3 terlebih dahulu kontrol petak G4 dan sekarang kuda E4 kawan. Awas skakmat satu langkah ya, ancam pion juga di sini. Pion G4 skak kawan, raja geser dan raja geser ke F1 juga untuk mencari ruang ya. Mari petak G2 kalau udah skak. Magnus mulai dorong pion D3 kawan. Ada kuda yang mengawal petak D2 tidak bisa ya. Dan di sini benteng E1, raja D4, Gukes menyerah. Menyerah kawan. Pion ini jatuh di langkah berikutnya, susah juga. Kalaupun kuda ini ke peta E3, jaga pion. Sudah saatnya pion ini didorong. Benteng geser, kuda jatuh. Atau enaknya gimana? Terserah kalian. Skak terlebih dahulu ya mungkin. Nah, raja D3, terus skak lagi kah? Percuma ya. Percuma dah, nggak bisa kita otak-atik lagi, percuma kawan, kalah dah. Kalah kawan, kalah. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen. Ya, seperti biasa, seperti hal yang lumrah ya, di hari pertama Magnus Carlsen lembek, hari kedua mulai padat, hari ketiga mulai panas, hari berikutnya menyala dan juara di akhir turnamen. Siapa juaranya kawan? Magnus Carlsen kayaknya ya. Oke, kita tunggu kawan babak knockout memainkan permainan klasik. Dan ya admin usahakan untuk live lagi ya. Bagi kawan-kawan kalau ada waktu ya silakan mampir. Mampir-mampir bentar, jangan melebihi jam 9 malam. Bagi yang begadang ya silakan sampai jam 12 mungkin. Lama kalau klasikal kawan. Oke, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian, terutama like kawan ya. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.